Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya menunjuk Sausan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Fauzan. Siapa selanjutnya? Fauzan, Pak. Mana Fauzan? Suara saya terdengar enggak, Pak? Oh, udah ya. Tadi udah, oke, saya ulang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya tunjuk ke Nes. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Adila. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selanjutnya Kailah. Ada yang ditunjuk? Yang dipilih mana? Kailah, Bu. Dia mana Kayla? Pak, tadi Kayla lagi di toilet, Pak. Bilang ke saya. Iya, yang lain. Saya, Pak.
hatta hatta kumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa Ulangi, kala ulangi. saufa ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamunal yakin la tarawunnal jahim Kalla lau ta'lamuna. kala lau ta'lamunal ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunaha ainal yakin summa latus alunna yauma izin anin naim. Baik. Selanjutnya Devina, Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus, wa takunul jibalu hal imil manfus, fa amma man sakulat mawazinuh, fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lanjut Riki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur wa husilha ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma izil khabir. Sadaqallahul azim. Oke. Selanjutnya Zulfandi, Cukup Pak. dulu. Oh, cukup, oke. Saya ingin tanya kepada seluruh anggota kelas. Siapa di sini yang hafal juz 30? Juz amma. Angkat tangan. Tangannya tinggal tap logo tangan. Siapa di sini yang hafal juz 30? Angkat tangan. Nggak apa-apa. Atau ada yang pernah hafal, Pak? Pernah hafal. Pernah hafal, Pak. Sekarang jarang dibaca, tapi nggak tahu. Oke, Hasna, Nabila, Adila, Rafai, Susan, Halif, Nas, Atar, Ilham. Wah, banyak ya. Banyak ini. Mayoritas berarti 1, 2, 3, 4, 5. Mayoritas. Baik, bagus. Oke. Sekarang kita simak hafalannya coba. Di dalam sholat tarawih 20 rakaat. Biasanya pada umumnya imam tarawih itu membaca rakaat pertama sampai ke 20 itu dari mulai surat apa sampai apa. Umumnya ini umumnya.
Ada 10 surat dari surat titik-titik sampai dengan Surat ini, sebelum Pak. surat An-Nas. Surat At-Takasur. Sampai An-Nas. sebelum surat An-Nas, surat Al-Lahab. Al-Falaq. Al-Lahab. Al-Ikhlas. Al-Lahab terakhir, Pak. Al-Falaq, Pak. Al-Falaq, Pak. Enggak, dari atas. Kan itu At-Takasur. Sebelum Al-Ikhlas, surat Al-Lahab. Al-Lahab. Kok ragu-ragu ini? Bener bukan? Al-Lahab setelah Al-Ikhlas apa? Al-Lahab. Iya kan? Coba hitung. 1 At-Takasur. Ya, rakaat pertama nih, rakaat pertama kedua At-Takasur. Rakaat 3 4. Al-Asr bukan. Asar. Rakaat 5 6. Al-Humazah. Al-Humazah. Rakaat 7 8. Al-Fil. Al-Humazah, Al-Fil. Terus rakaat 9 10. Al-Quraisy. Tuh. Rakaat 11 12. Al-Ma'un. Setelah Al-Quraisy apa? Al-Ma'un. Ya. Terus setelah Al-Ma'un rakaat berapa berarti? 13 14. Al-Kautsar, Pak. Al-Kautsar. Rakaat 15 16. Al-Kafirun, betul. Rakaat 17 18. An-Nasr. Kemudian rakaat 20-nya membaca Al-Lahab. Oke, betul. Jadi urutannya harus hafal. Tuh. Minimal dari At-Takasur sampai ke Al-Lahab. Ada 10 kan? 10 surat kunci kalian harus mutlak harus hafal. Jangan sampai karena ini terjadi mungkin di antara kalian. Sholat tarawih di rumah gitu kan, pandemi. Nah, kebetulan orang tuanya masih di luar, ayahnya masih di luar. Akhirnya ibu kalian menyuruh mungkin di antara salah satu anaknya itu yang cowok disuruh tuh mimpin imam sholat tarawih 20 rakaat. Itu harus bisa nanti. Ya. Baik keadaan pandemi maupun tidak pandemi harus bisa. Jangan sampai sudah rakaat ke 78. Rakaat ke 78 itu baca surat apa ya? Baca surat ya, tapi bingung ya. Rakaat 78 dia harusnya baca surat apa? Rakaat 7 ke 8. Al-Fil. Benar. Al-Fil. Itu harus hafalnya di situ ya. Nanti ketemu lagi di akhir. Apalagi di akhir nanti. Akhir rakaat ke 17 18. Itu ketika fisik udah mulai lelah, habis makan buka puasanya 2 piring ya. Buka puasa 2 piring, es campur dan kelapanya masing-masing 1 porsi. Dia tugas ngimamin. Siangnya berkegiatan sampai sore, ngantuklah dia pas ketika ngimamin. Rakaat terakhir ya. Ini setelah baca Fatihah, nanti dia bingung. Ini saya harus baca
Al-Kafirun atau baca An-Nasr? Ya. Kalau itu tidak fokus, kira-kira bakal keliru surat apa tidak? Kemungkinan besarnya. Ya, udah kenyang, ngantuk karena seharian berkegiatan. Bakal keliru gak itu? Ya, kemungkinan di atas 50% lah, 55% mungkin ada kelirunya. Jadi harus kalian pahami ketika ada imam yang ya mohon maaf keliru, ya salah. Harus dipahami karena itu manusiawi. Ya, bukan malah diomongin di belakang. Paling tidak kan udah berusaha gitu. Toh kita saja kalau diamanati ditugaskan itu belum tentu belum tentu mulus benar gitu ya. 20 rakaat butuh konsentrasi penuh. Buyar saja konsentrasinya sedikit, nanti keliru surat. Kalau keliru surat, nanti suratnya keliru, biasa berurutan sistematis. Apalagi makmumnya enggak ngeh, sama ngantuknya juga. Ya, nanti harusnya 20 malah jadi 18 rakaat, kurang 1 atau kurang 2 rakaat ya. Kurang 1 kali salam lagi. Nah, inilah kalau misalkan sudah hafal benar-benar terus dijaga hafalannya ya. Setelah hafal itu kemudian kalian melatih tajwidnya, membuka lagi di dalam Rosem itu, di dalam Quran lagi, ini panjang pendeknya udah bener apa belum, tajwidnya udah pas apa belum, tahapannya ke sana. Ya. Baik. Ya, ini saja pengantarnya. Nanti kita akan diskusi terkait hari ini sejarah peradaban Islam. Betul. Siapa pemateri yang bertugas? Ya, Pak. Saya izin share screen ya. Adila ya? Iya. Pemateri. Sama siapa Adila? Sama Anissa, sama Rifda, sama Alvito, Pak. Oke. Nanti tolong di ini ya, dimunculkan terkait ilmuwan muslim yang terkenal di barat. Ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang terkenal di barat, populer. Hingga saat ini masih populer. Sudah muncul ya share screen-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Subur dan teman-teman semua. Di sini izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi pada pekan ini, yaitu tentang sejarah awal peradaban Islam. Saya di sini bersama ketiga teman saya sendiri Adila Rafahia, dan Alvito Rafif, Rifda Salsabila, dan Anissa Molin. Yang pertama akan saya bahas di sini yaitu tentang sejarah peradaban Islam di masa awal Islam itu datang. Dalam perkembangan Islam sendiri terdapat 2 kota yang menjadi saksi atas peradaban Islam. Kota yang pertama itu kota Mekah, di mana di kota ini itu tempat Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dan tempat Islam itu pertama kali datang. Kemudian karena beberapa faktor, akhirnya Rasulullah dan para pengikutnya memutuskan untuk hijrah di Madinah. Dan nanti di Madinah juga ada beberapa peristiwa yang menjadi kisah dari peradaban Islam. Jadi saya akan bahas tentang peradaban Islam di kota Mekah. Sebelum saya masuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan Islam di kota Mekah, saya akan bahas tentang kota Mekah itu sendiri.
Jadi kota Mekah ini seperti yang sudah tadi saya bilang merupakan salah satu kota yang memiliki pengaruh, yang memiliki saksi yang sangat besar bagi peradaban Islam. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, peristiwa tersebut terjadi di kota Mekah. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Ptolemeus, jadi Mekah ini dalam bahasa Saba itu disebut juga dengan Makaraba, yang memiliki arti tempat yang suci. Nah, sebagaimana juga yang kita semua ketahui gitu, tempat suci umat Islam di seluruh dunia itu berada di kota Mekah yang kita sebut dengan Ka'bah. Hal ini juga dalam Al-Quran itu dibahas gitu, dalam surat Ali Imran ayat 96 yang bunyinya Inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin, yang memiliki arti sungguhnya tempat suci pertama umat manusia itu yang berada di Makkah yang dirahmati dan menjadi tujuan bagi alam semesta dan menjadi tujuan bagi alam semesta. Itu saking istimewanya kota Mekah, bahkan di Al-Quran itu banyak diceritakan tentang kota Mekah karena memang kota Mekah ini menjadi saksi dari perkembangan Islam di awal-awal Islam itu datang. Kemudian letaknya kota Mekah ini ada di Tihamah, tepatnya 48 mil dari Laut Merah. Nah, sebenarnya kota Mekah ini adalah kota yang gersang, sangat tandus. Di Al-Quran digambarkan kota Mekah ini sebagai lembah yang sulit ditanami karena saking tandusnya kota Mekah ini. Bahkan daratannya itu hampir seluruhnya itu berupa gurun pasir ya. Terlebih zaman dahulu itu belum ada teknologi yang berkembang seperti sekarang, sehingga sangat sulit untuk sektor pertanian di sana dulu tuh tumbuh gitu karena saking tandusnya kota Mekah ini. Tapi di sisi lain, walaupun kota Mekah ini adalah kota yang tandus, yang gersang, dan hampir seluruh datarannya itu berupa gurun pasir, di sisi lain kota Mekah ini sebenarnya letaknya sangat strategis. Karena kota Mekah ini terletak di jalur perdagangan dari selatan ke utara. Jadi kota Mekah ini tempatnya itu, kota ini dulu itu terletak di dua rute perdagangan terbesar di Arabia pada zaman dahulu. Dua rute tersebut adalah rute Hijaz yang menghubungkan antara Yaman dengan Suriah, Palestina, dan Transjordan. Kemudian rute Najd yang menghubungkan antara Yaman dengan Irak. Walaupun kota Mekah ini adalah kota yang tandus dan gersang, pada zaman dahulu kota Mekah ini merupakan salah satu kota yang lebih berkembang daripada kota-kota yang lain karena faktor kondisi strategis kota Mekah itu sendiri, sehingga banyak para pedagang itu yang melewati kota Mekah, sehingga banyak terjadi interaksi, banyak terjadi perdagangan, sehingga kota Mekah ini berkembang. Gitu. Ya, seperti yang kita tahu sendiri juga ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ketika beliau umur 13 tahun, itu beliau diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Gitu. Jadi kayak karena kondisi geografisnya Mekah yang sangat tandus, sangat gersang, sehingga tidak memungkinkan para masyarakatnya untuk mencari mata pencaharian lewat pertanian. Kemudian banyak dari masyarakat Arab itu yang berdagang, termasuk Rasulullah sendiri. Rasulullah kan seorang pedagang. Kemudian saya akan bahas tentang perkembangan Islam, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal perkembangan Islam itu di kota Mekah. Nah, dahulu sebelum wahyu pertama itu mendekati diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi itu sering melakukan perjalanan ke luar kota, seperti berdagang atau melakukan hal yang lain. Gitu. Tapi mendekati wahyu itu turun, Nabi Muhammad SAW itu banyak melakukan perenungan gitu, menyendiri di dalam gua, di tempat-tempat yang sepi gitu. Merenungkan tidak hanya merenungkan diri beliau sendiri, tapi merenungkan masyarakat jahiliyah pada saat itu yang banyak dari mereka itu yang masih menyembah berhala, masih mabuk-mabukan dan masih berjudi gitu. Nah, kemudian turun wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah di Gua Hira. Wahyu pertama ini seperti yang kita semua juga ketahui ya, yang wahyu pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebentar, mohon maaf Pak Zubur, di tempat saya azan boleh berhenti sebentar.
Baik, saya akan melanjutkan. Jadi sampai wahyu pertama yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan perintah untuk memeluk agama Islam, namun perintah untuk membaca. Dari bacaan yang saya baca, maksud dari perintah membaca ini adalah Allah itu memerintahkan manusia untuk membaca ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Karena semuanya manusia itu tidak mengetahui apapun, karena hanya Allah yang mau tahu. Kemudian setelah wahyu pertama itu turun, Rasulullah Muhammad SAW itu merasa ketakutan. Beliau bergetar karena mendapatkan wahyu pertama, dan setelah wahyu pertama ini turun, Rasulullah tidak langsung mengabarkan agama Islam ini kepada masyarakat luas gitu. Pertama kali yang Rasulullah ajak untuk memeluk Islam itu yaitu istri beliau sendiri, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga 10 sahabat yang biasa kita dengar itu dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu 10 orang pertama yang memeluk agama Islam. Orang-orang tersebut, sahabat-sahabat tersebut antara lain adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haristah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama-nama tadi saya sebutkan merupakan 10 orang pertama yang Rasulullah ajak untuk masuk Islam dan memeluk agama Islam. Kemudian beberapa saat kemudian itu turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, wahyu kedua ini turun, Allah itu memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengabarkan agama Islam kepada masyarakat luas, gitu. Lebih luas lagi untuk mengajak mereka mendakwakan Islam kepada mereka. Nah, namun setelah Rasulullah mencoba menyebarkan agama Islam, mendakwahi masyarakat Mekah pada zaman itu untuk memeluk agama Islam, untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka ini tidak menerima, menentang, bahkan diceritakan juga bahwa Rasulullah mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik gitu dari masyarakat Mekah pada saat itu. Ada yang melemparkan Rasulullah dengan kotoran, mencaci maki, dan banyak perlakuan-perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada zaman itu kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Kemudian setelah 12 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah dari tahun 610 hingga 622 Masehi, dengan segala problematika yang Rasulullah hadapi bersama para pengikutnya di kota Mekah. Bahkan Rasulullah juga masih menghadapi masyarakat di sana, masyarakat jahiliyah yang identik dengan perbudakan, menyembah berhala, mabuk-mabukan, berjudi, dan lainnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan para pengikutnya itu untuk hijrah, berpindah ke Abyssinia, atau sekarang disebut dengan Ethiopia. Namun ketika Rasulullah memerintahkan para pengikutnya untuk berhijrah ke sana, Rasulullah tetap berada di Mekah. Kemudian setelah para pengikut beliau hijrah ke Ethiopia, Rasulullah mendapat kabar bahwa di sana ternyata Islam ini juga tidak diterima dengan baik. Banyak yang menentang, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada para pengikut Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah dan para sahabat melanjutkan hijrahnya ke Taif bersama Rasulullah juga. Namun di sana ternyata masyarakat, para pemimpin di kota Taif juga belum menerima ajaran Islam, menentang dan melakukan hal yang tidak baik, bahkan melakukan pembangkatan juga kepada Rasulullah di sana. Nah, kemudian setelah perjalanan panjang ya Rasulullah berdakwah ke kota Mekah, sempat hijrah juga ke Ethiopia dan ke Taif, Rasulullah dan para pengikutnya ini kayak sedang menunggu perintah dari Allah. Mereka suruh apa? Namun perintah Allah itu tidak pernah memerintahkan Rasulullah dan para pengikutnya untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang menentang Islam. Tidak pernah memerintahkan untuk membalas mereka, menyerang balik gitu. Karena memang Islam ini kan agama yang rahmatan lil alamin ya, agama rahmat bagi seluruh alam, tidak ada kekerasan yang diajarkan dalam Islam. Kemudian setelah Rasulullah dan para pengikutnya itu menunggu perintah apa yang Allah berikan kemudian kepada mereka, turun wahyu yang bunyinya inna ardi wasi'a fa iya ya fa'budun, yang memiliki arti sesungguhnya bumi Allah ini luas, maka sembahlah Allah gitu. Jadi ayat ini, wahyu ini dimaknai oleh Rasulullah sebagai perintah untuk berhijrah gitu. Karena sesungguhnya bumi Allah ini luas, jadi dimanapun hamba Allah itu berada, mereka harus tetap menyembah kepada Allah gitu.
kemudian agar bisa lebih menyebarkan mendakwakan agama Islam itu secara lebih luas. Kemudian akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan hijrah ke kota Madinah bersama dengan para pengikutnya ke sana. Kemudian untuk perkembangan Islam, peradaban Islam di kota Madinah akan disampaikan oleh teman saya. Next dulu slide-nya. Hijrah ke Madinah. Jadi Nabi bersama pengikutnya hijrah ke Madinah dari tahun 622 Masehi. Nah, ketika hijrah inilah dimulai namanya tahun Hijriyah, tahun 1 Hijriyah. Next. Jadi ada beberapa penyebab kenapa Rasul tuh hijrah. Yang pertama tuh siksaan dan pemboikotan oleh kaum Quraisy. Jadi ketika masih di Mekah itu kan banyak yang tidak suka dengan ajaran ini. Nah, beberapa pemboikotan diantaranya itu misalkan melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim, terus melarang keras untuk bergaul dengan kaum Muslim, sama musuh Nabi Muhammad itu harus didukung dengan berbagai keadaan bagaimanapun. Nah, terus selanjutnya wafatnya istri dan paman Nabi. Istri Nabi dan pamannya itu meninggal tidak begitu jauh jaraknya. Nah, ketika itu disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Dan yang terakhir, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Baiat itu ikrar kepada Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Jadi terjadi 2 kali baiat. Yang pertama, baiat pertama itu tahun 621 Masehi, sebanyak 12 orang melakukan baiat ini. Yang kedua itu sebanyak 75 orang pada tahun 622 Masehi. Next. Beberapa strategi dakwah Nabi di Madinah itu ada 4. Yang pertama, mendirikan rumah ibadah. Jadi waktu perjalanan ke Madinah, Nabi Muhammad itu membangun masjid di daerah Kuba ketika ia singgah di sana. Nah, itu masjid yang dinamakan Masjid Kuba. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai di Madinah, unta yang beliau naiki itu berhenti di tempat milik Sahal dan Husail. Nah, di situ beliau tinggal dan juga akhirnya membangun Masjid Nabawi. Nah, masjid ini mempunyai fungsi selain untuk ibadah juga tempat bermusyawarah, belajar, dan lain sebagainya. Jadi rumah ibadah ini beneran sangat penting fungsinya di sini. Terus menciptakan persaudaraan baru. Ketika datang ke Madinah, sudah ada masyarakat asli sana, namanya kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini sama Nabi Muhammad itu kayak dijalin persaudaraan gitu. Golongan muhajirin itu adalah kaum-kaum yang hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kaum Ansor itu tadi yang tinggal di Madinah. Nah, beberapa di antaranya itu Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, perjanjian dengan non-muslim di Madinah. Nama perjanjiannya itu Piagam Madinah yang akan selanjutnya beberapa poinnya itu akan ada di slide selanjutnya. Terus terakhir membangun peranata sosial dan pemerintahan. Jadi maksudnya tuh Madinah itu dijadikan pusatnya seperti pusatnya umat Islam gitu di sana nah, tapi dengan cara-cara beliau ini tentu masih banyak yang menolak juga secara terang-terangan maupun diam-diam juga. Nah, yang diam-diam ini karena dia tuh tidak berani gitu untuk berterus terang karena umat Islam di sana itu menjadi mayoritas. Next. Nah, ini tadi Piagam Madinah itu berisi 47 pasal yang mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan Madinah di masa itu. Karena tadi di Madinah itu nggak cuma umat Islam, jadi dibuatlah Piagam Madinah ini. Intinya itu ada kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Terus kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap
dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar dan semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Next. Nah, ini ada beberapa peperangan yang terjadi selama beliau berdakwah di Madinah. Yang pertama itu ada Perang Badar. Nah, Perang Badar ini tuh terjadi pada Jumat pagi 17 Ramadan 2 Hijriah. Bertempat di dekat lahan kosong milik seorang bernama Badar antara Mekah dan Madinah. Peperangan ini dikenal dengan nama orang tersebut. Terjadinya perang ini dikarenakan kaum Quraisy telah mengusir dan merampas harta kaum muslimin dari Mekah. Selanjutnya ada Perang Uhud. Itu kira-kira pertengahan Sya'ban 3 Hijriah. Nah, itu tuh karena dendam dari kaum Quraisy atas kekalahan mereka saat Perang Badar itu. Terus selanjutnya Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Itu kenapa disebut Khandaq tuh karena terjadinya tuh di sebuah parit gitu. Next. Selanjutnya ada Perang Mut'ah. Itu tuh terjadi pada tahun 8 Hijriah di dekat desa Mut'ah bagian utara Jazirah Arab. Peperangan ini disebabkan karena Rasulullah mengutus Al-Haris bin Umair untuk mengantarkan surat kepada pemimpin Bushra. Namun di perjalanan dihadang Syurahbil bin Amr al-Ghasani, pemimpin Al-Balqa, yang termasuk dalam wilayah Syam di bawah pemerintahan Qaisar. Syurahbil ini mengikat Al-Haris dan membawanya ke hadapan Kaisar ini dan memenggal lehernya. Terus terjadinya namanya Fatu Mekah. Ini tuh penaklukan kota Mekah. Nah, jadi tuh kaum Quraisy itu sempat menganggap kalau kaum muslimin itu telah hancur karena kalah perang. Terus pengingkaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum Quraisy juga, nah itu menyebabkan terjadinya Fathu Makkah ini. Terus selanjutnya Perang Hunain, ini balas dendam kaum Quraisy dari Fathu Makkah yang sebelumnya itu. Jadi pada tahun 8 Hijriah juga. Selanjutnya, nah masuk masa terakhir Rasulullah itu pada tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad itu melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad berpesan bahwa umat Islam harus selalu berpegang pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, saat itu juga turun surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya tuh, hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu dan aku cukupkan karuniaku untukmu dan aku pilihkan Islam sebagai agamamu. Nah, ini menjadi pertanda bahwa Islam telah selesai disampaikan. Seperti itu. Ya, cukup. Boleh lanjut. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam. Ini, next slide. Dibagi menjadi dua dinasti. Yang pertama dinasti Umayyah dan yang kedua ada dinasti Abbasiyah. Next slide. Saya akan menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada 661 Masehi, Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah I. Setelah kematian Muawiyah I pada 680 Masehi, konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan Marwan I dari marga yang lain. Wilayah Suriah tetap menjadi basis kekuatan utama Bani Umayyah setelah itu, dan Damaskus adalah ibu kotanya. Next slide.
Kemudian masa keemasan Bani Umayyah. Setelah resmi menjadi Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah hingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masanya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan Khalifah setelahnya, ekspansi wilayah Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun timur yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Next slide. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Siapa Al-Farabi? Al-Farabi adalah salah satu ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga saat ini masih digunakan sebagai rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Nah, yang pertama ada ilmu agama. Contohnya, ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Selanjutnya ilmu bahasa. Pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di berbagai wilayah. Hal ini kemudian mendorong lahirnya ahli bahasa yaitu Sibawaihi yang menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi pedoman ilmu tata bahasa Arab hingga saat ini. Yang ketiga, ilmu filsafat. Ilmu filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Salah satu ilmuwan Islam dalam bidang filsafat yang sangat terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan mengembangkan logika Aristoteles. Selanjutnya, ilmu kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Kemudian ilmu fisika, salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Kemudian next slide. Ini adalah ini adalah Khalifah Bani Umayyah di Damaskus, dimulai dari Muawiyah I yang menjabat dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi, dan yang terakhir sampai Marwan II yang menjabat pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Next slide. Selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Next slide. Kemajuan peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah dan terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa kekhalifahan Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua, masa Harun al-Rashid 785 sampai 809 Masehi, dan yang terakhir ada masa Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Pada masa Al-Mahdi, dinasti Abbasiyah berhasil meningkatkan perekonomian warga dengan cara membangun irigasi perairan sehingga negara bisa melaksanakan swasembada gandum, beras, kurma, dan minyak zaitun, serta meningkatkan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Selanjutnya, pada masa Harun al-Rashid. Pada masa al-Rashid terkenal salah satu pelabuhan transit yang bernama Basrah. Basrah saat itu menjadi pelabuhan transit yang memiliki dampak perekonomian yang luar biasa. Kas negara terus meningkat sehingga Harun al-Rashid
berhasil membangun rumah sakit dan sekolah kedokteran. Ia memfasilitasi kebutuhan warga negara, baik kebutuhan Ukrawi maupun kebutuhan dunia, dengan cara menyelenggarakan festival musik tahunan yang dihadiri 2.000-an orang biduan dan musisi. Tak hanya itu, pada era Harun al-Rashid, kemajuan peradaban Islam terus berlanjut di era Khalifah Al-Ma'mun. Pada era Khalifah Al-Ma'mun, ia memfokuskan perhatiannya pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, ia juga membangun perpustakaan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai markas penerjemah dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, seperti ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, astronomi, sejarah, dan filsafat. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Next. Dalam periode dinasti Abbasiyah, bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan Islam menjadi rujukan dunia. Para cendekiawan Islam tak hanya dikenal sebagai intelektual yang ahli di bidang agama, tetapi juga memiliki penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu non-agama. Saat itu tercatat nama ilmuwan seperti Al-Farazi dan Al-Fargani di bidang astronomi. Bahkan buku Al-Farazi, yang judul bukunya itu Al-Fragnus dalam bidang astronomi, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Yang kedua, ada Al-Hasyam di bidang optika. Yang ketiga ada Ibnu Hayyan di bidang kimia. Yang keempat Al-Biruni di bidang fisika. Dan yang terakhir ada Al-Razi dan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Periode ini merupakan periode peradaban Islam tertinggi yang memberikan pengaruh terhadap tercapainya peradaban modern di Barat sekarang. Next. Selain peradaban Yunani, peradaban yang berpengaruh di dalam Islam yaitu peradaban India dan Persia. Budaya India menjadi inspirasi pertama dalam bidang mistisisme dan matematika. Pada abad ke-9, orang India juga memberikan sumbangan penting terhadap ilmu matematika Arab, yaitu sistem desimal. Tak hanya India, kebudayaan Persia juga menjadi salah satu fondasi terbentuknya kemajuan peradaban Islam, lewat kesenian kaligrafi dan sastra. Salah satu karya sastra dalam bahasa Persia yang diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, yaitu bernama Kalilah wa Dimnah. Next. Selanjutnya ada lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada Kutab. Kutab itu adalah lembaga pendidikan dasar tempat belajar menulis dan membaca. Yang kedua, ada pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana digunakan untuk memperkenalkan lingkungan dan menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya setelah ia dewasa. Yang ketiga ada toko-toko kitab. Toko-toko kitab itu sebagai tempat jual beli kitab-kitab yang ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Yang keempat, ada rumah-rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima ada majelis atau salon kesusastraan. Majelis yang diadakan khusus oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu dan mengadakan perlombaan antara ahli-ahli syair, perdebatan antara fuqaha, dan juga sayembara antara ahli kesenian dan pujangga. Yang keenam ada Badiyah. Badiyah itu adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa Arab. Bahkan sangat memperhatikan kefasihan berbahasa dengan memelihara kaidah-kaidah bahasanya. Badiyah-badiyah merupakan sumber bahasa Arab asli dan murni. Oleh karena itu, khalifah-khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke badiyah-badiyah ini untuk mempelajari syair-syair serta sastra Arab dari sumbernya yang asli. Badiyah menjadi sumber ilmu pengetahuan terutama bahasa Arab dan sastra Arab dan berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya ada rumah sakit. Rumah sakit berfungsi untuk merawat dan mengobati orang-orang sakit. Selain itu, rumah sakit juga digunakan sebagai tempat mendidik tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan, serta tempat untuk mengadakan berbagai penelitian dan percobaan atau praktikum dalam bidang kedokteran dan obat-obatan. Sehingga ilmu kedokteran
dan ilmu farmasi berkembang di rumah sakit ini. Dengan demikian, rumah sakit dalam dunia Islam juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada perpustakaan atau observatorium. Perpustakaan digunakan sebagai tempat belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti yang luas, yaitu belajar bukan dalam arti menerima ilmu dari guru, melainkan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas siswa, seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil bekerja, dan penemuan. Dan yang terakhir ada madrasah. Madrasah merupakan kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Madrasah lahir sebagai lembaga formal karena tingginya minat masyarakat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Atailah. Di sini saya bertanya, mengapa Mekah dipilih sebagai tempat tempat diturunkannya Islam? Padahal kan Mekah tanahnya tandus, lingkungannya tidak mendukung. Itu, terima kasih. Oke. Selanjutnya Diva Aurela. Silakan. Oke, sebenarnya saya mau nanya hal yang sama, tapi udah ditanya sama Atar. Iya, kayak kenapa pilih Mekah dan Madinah itu sebagai tempat diturunkannya Islam? Kayak kenapa dari banyak negara-negara di dunia gitu yang dijadikan tempat diturunkannya Islam itu di Mekah dan Madinah gitu sih. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Anggi, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya cuma mau bertanya ini sih. Kalau tadi kan diterangkan bahwa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu kan kita istilahnya mencapai masa kegemilangan ya. Nah, apa namanya yang menyebabkan kemerosotan istilahnya ya? Apa yang menyebabkan kemerosotan kita umat Islam pada umumnya yang dulunya sudah pernah berjaya kok sekarang nggak bisa kayak gitu lagi, itu yang menyebabkan kayak gitu tuh sebenarnya apa aja sih? Itu aja sih, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya Sal Bintang Al-Wasih, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi benar ya kata saudara Anggi, kita tahu sekarang mungkin umat Islam pernah mencapai masa puncak keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, di mana ilmu agama juga sudah mulai maju dan diiringi dengan ilmu-ilmu fisika dan kimia. Tapi sekarang malah muncul banyak tidak mau mempelajari ilmu fisika karena itu ilmunya orang kafir. Malah timbul-timbul stigma kayak gitu. Sedangkan padahal kita mempunyai banyak ulama-ulama dalam bidang fisika, kimia, matematika, bahkan banyak juga karya-karyanya. Dan bahkan sebaliknya, orang-orang barat pun tidak mengakui karya-karya kita. Bahkan ada yang Islamfobia. Bagaimana pandangan teman-teman kelompok 4 soal tentang stigma seperti itu, stigma seperti Islamfobia dan juga anti ilmu barat masalahnya. Oke, terima kasih. Oke, Kaila, silakan. Oke, makasih. Saya ingin bertanya tentang kalau misalnya waktu pas masa dinasti Abbasiyah kan ada banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kayaknya memang membantu untuk mengedukasikan masyarakatnya itu. Terus kenapa
nggak diterapkan kayak sampai sekarang gitu. Sekarang cuma ada yang palingan cuma ada madrasah atau mungkin dari rumah sakit. Nah, kenapa nggak sampai sekarang gitu? Makasih. Oke, selanjutnya silakan Guru Fandi. Oke, saya ingin bertanya juga, pada masa dua dinasti tersebut kan ada kemajuan di berbagai bidang, cuma yang ingin saya tanyakan khususnya di bidang ekonomi itu contohnya gimana mungkin. Dan waktu itu kan berarti menerapkan prinsip ekonomi syariah dan gimana kemajuannya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya dan teman-teman izin berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan ya, Pak.
Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Kaila. Kenapa pendidikan tadi kan disebutkan di dalam PPT itu lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, mengapa tidak diterapkan di zaman sekarang? Mengapa hanya madrasah yang diterapkan di zaman sekarang? Nah, kalau menurut pendapat saya, mengapa hanya madrasah yang diterapkan, lembaga pendidikan diterapkan di zaman sekarang? Mungkin karena itu yang paling relevan untuk di zaman ini gitu. Kayak misalnya, kalau kita menetapkan seperti sebenarnya tidak hanya madrasah saja yang sampai zaman sekarang masih ada, seperti toko-toko kitab, terus rumah sakit, perpustakaan, itu sampai sekarang juga masih ada. Jadi ya mungkin kenapa madrasah mungkin yang paling diterapkan zaman sekarang ya karena mungkin itu yang paling metode lembaga pendidikan yang paling pas untuk diterapkan di zaman sekarang. Nah, seperti sekolah-sekolah. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan. Untuk Kaila udah terjawab belum pertanyaannya? Sudah terjawab kok Adila, makasih ya. Okay. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Atar dan Deva. Mengapa Mekah dan Madinah dipilih sebagai tempat diturunkan Islam padahal gersang? Oke, untuk kota Mekah itu sendiri, kenapa dipilih? Karena di kota Mekah dulu ada ditempati oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mereka lah yang meletakkan peradaban di daerah Mekah. Terus selain itu, kota Mekah menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal. Untuk tempat kenapa Madinah dipilih sebagai tempat diturunkan Islam? Karena pada waktu itu di kota Mekah Nabi Muhammad mendapatkan celaan dan hinaan dari warga-warga sekitar, sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke Madinah untuk ekspansi agama Islam itu sendiri. Selain itu, pas saat di Mekah, Nabi Muhammad juga merasa agama Islam itu cuma segitu-segitu aja dan bertambah kurang banyak. Jadi beliau memutuskan untuk pindah ke Madinah. Oke, bagaimana Atta dan Deva? Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Iya, sudah, terima kasih. Oke, mungkin saya ingin mencoba menjawab lagi pertanyaan dari Andi ya. Kan tadi bertanya tentang pendapat. Kalau menurut pendapat saya sendiri, mengapa apa yang menyebabkan kemerosotan umat Islam di zaman sekarang? Mungkin karena pada zaman dahulu para orang Muslim itu kan kayak hidup, itu tidak jauh dari zaman Rasulullah. Sewaktu mereka masih hidup itu masih ada Rasulullah gitu. Jadi mereka masih bisa menyontoh dari perilaku beliau. Mereka masih benar-benar menangkap semua ajaran Islam itu dari beliau sendiri gitu. Kemudian juga mungkin karena salah satu faktornya globalisasi ya, kayak globalisasi yang begitu cepat banget sekarang, kayak dari lewat media gitu, kayak mencontoh agama Islam itu banyak yang mencontoh misalnya gaya-gaya kehidupan Barat gitu. Karena faktor globalisasi jadi umat Islam banyak tersentuh sama budaya-budaya Barat gitu misalnya. Juga mungkin kemerosotan seiring perkembangan zaman sih, masyarakat Islam juga sekarang banyak isu-isu tentang Islam yang membuat Islam itu sendiri jadi dipandang misalnya kurang, sehingga orang Islam sendiri itu kadang ada beberapa yang kayak malu gitu mengakui bahwa diri Islam dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dengan baik gitu, karena mungkin faktor lingkungan yang kalau seorang itu menjalankan
perintah Islam, menjalankan semua kewajiban dalam Islam dengan baik, mungkin takut untuk dibilang orang-orang sekitar, lingkungan di sekitarnya kayak Islam banget sih, suci gitu-gitu. Jadi kayak mungkin itu juga yang menyebabkan orang Islam zaman sekarang tuh mungkin juga malu mengakui identitasnya dia sendiri sebagai seorang Muslim, menyebabkan banyak kepersatan akhlak dan kayak kemunduran di zaman sekarang nih yang dialami oleh orang Muslim sendiri. Gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Sudah menjawab belum? Terima kasih sudah. Selanjutnya saya mau mencoba jawab pertanyaan Zulfan yang tentang pada dinasti Umayyah sama Abbasiyah itu ekonominya tuh kayak gimana. Nah, yang saya temukan tuh salah satunya saat Bani Umayyah itu pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik itu dia mencetak uang sendiri di Damaskus. Habis gitu juga pada saat itu juga daerahnya itu makmur gitu. Terus karena ada beliau juga ngatur tentang perdagangan sama perekonomian, terus pengelolaan pendapatan negaranya juga diatur. Habis gitu juga membuat aturan-aturan tentang takaran dan timbangan biar nggak terjadi pemalsuan dan kecurangan gitu. Terus juga pas pas kepemimpinan Abbasiyah itu banyak perdagangan dan industri gitu yang sampai keluar daerah buat dijualin, kayak pakaian, terus pakaian, sutra, kertas, terus dari pertanian juga banyak. Itu juga menambah penghasilan buat negaranya. Kira-kira gitu sih Zulfan. Gimana? Oke, makasih Anissa. Iya. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Sal Bintang. Kenapa sekarang banyak yang nggak mau belajar ilmu-ilmu itu, terus kenapa banyak yang Islamfobia dan nggak nganggap peran kita. Jadi kemunduran kaum muslim saat ini tak lain karena banyak masyarakat yang telah meninggalkan kitab suci, yakni Al-Quran, sehingga saat ini kitab suci yang merupakan pedoman kehidupan bagi umat muslim hanya sebagai ajang perlombaan, hanya sedikit orang yang mampu mengamalkan isi kandungan dari kitab suci. Kemudian kenapa banyak yang Islamfobia dan gak anggap peran kita, itu yang faktor pertama penguasaan media yang digunakan sebagai alat untuk membentuk opini dan persepsi masyarakat. Kemudian kedua, agama dijadikan kendaraan politik. Islam mengatur segala lini kehidupan manusia, dimulai dari bangun tidur hingga bangun negara. Terus ketiga, ketidaktahuan masyarakat, dan keempat, ada kekuatan kemajuan Islam menjadi ancaman banyak orang sehingga mereka takut akan kebangkitan Islam. Itu sih menurut saya. Gimana, Salbin? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang masih ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok berapa 4. Terima kasih pada kelompok ini yang telah menyampaikan presentasinya dengan baik. Jadi hampir habis waktunya. Baik ya. Berarti menguasai gitu ya. Membaca banyak. Enggak cukup di situ, harus baca banyak lagi. Sudah saya kirimkan beberapa link jurnal di situ. Ya.
Oke, sekarang saya ingin absen dulu. Mohon standby. Oke. Zulfandi Yahya. Hadir Zulfandi. Sinyalnya gangguan, Pak. Tapi hadir, ada di Gimit orangnya, Pak. Ya. Razak Malik. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Rifda. Hadir, Pak. Nadia Firly. Nadia Firly. Pak, kayaknya jaringannya lagi gangguan deh, Pak. Oh ya. Sausan Halifani. Hadir, Pak. Adila Rafahia. Hadir, Pak. Kaila Andansari. Hadir, Pak. Hairiansah. Hadir, Pak. Anissa Maulina. Hadir, Pak. Ilham Pambudi. Hadir, Pak. Devina Ratna. Hadir, Pak. Fauzan Hairullah. Ada, Pak. Atailah. Hadir, Pak. Alvito Rafif. Hadir, Pak. Enes. Hadir, Pak. Sabrina Salma. Hadir, Pak. Anggi Nur Afianto. Hadir, Pak. Rizky Muhammad. Hadir, Pak. Fahirah Putri. Hadir, Pak. Diva Aurela. Hadir, Pak. Citara Izzati. Hadir, Pak. Dafa Raihan. Hadir, Pak. Betari Vita. Hadir, Pak. Fikri Rafif. Hadir, Pak. M. Agus Hairon. Hadir, Pak. Sal Bintang. Hadir, Pak. Hasna Nabila. Hadir Hadir, semua. Pak. Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini saya sebetulnya sudah mengirimkan link Moraref, ya. Moraref ini dari minggu kemarin. Saya tidak tahu apakah anggota kelas ini sudah buka apa belum, sudah pernah download atau belum. Angkat tangan yang sudah pernah download link ini di sini. Ada? Belum ada. Oke. Ini ya. Kalian misalkan sejarah peradaban Islam, sejarah pemikiran Islam, tinggal ketik gitu ya. Set. Nah ini saya lebih setuju kalian mencari sumber referensi di jurnal seperti ini
Sama di sini juga ya. Tinggal ketik kata kuncinya apa, nanti keluar semua. Ini Garuda Ristek Brain. Portal jurnal yang valid, kredibel, ketimbang kalian mencari di Google umum gitu ya. Secara umum, rujuk langsung pada sumbernya. Nah, saya kemarin itu bertemu dengan Profesor Dr. Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Profesor Al-Makin ini salah satu pionir yang membuat Moraref ini ya. Yang membuat Moraref ini. Beliau yang membuat Moraref ini ada 3.183 jurnal, 115.000 penulis dan seterusnya. Bahkan ada artikelnya sudah hampir 100.000 ya. Ini Prof. Al-Makin yang memotivasi saya dan kami agar dosen serta mahasiswa sudah mulai sekarang berkolaborasi untuk membuat artikel dan diterbitkan di dalam jurnal yang bereputasi, yang terakreditasi nasional. Nah, oleh karenanya saya mengharap di antara teman-teman di sini kita membuat catatan sejarah tinta emas kalau misalkan kita melihat ya Ibnu Sina, Ibnu Rus itu memiliki catatan sejarah dalam hidupnya itu manis, kitabnya di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, kalian di sini juga sama. Portalnya sudah ada, wadahnya sudah ada, tinggal kita mau atau tidak. Kalau untuk tentang sejarah peradaban Islam, ini ada nih portalnya. Nah, ini kalau sekalian buka, ini sekarang sedang ya call for papers, ya sedang pembukaan papers, ya ditunggu papersnya. Nah, saya akan coba tawarkan ke kelompoknya siapa? Rafa ya, Mbak Rafa. Ini siap tidak menerima challenge? Kolaborasi, Mbak Rafa. Dan kelompoknya siap tidak? Kalau distingsinya nanti tinggal ikut saja di sini. Banyak contohnya. Mau kita bahas apa nanti? Misalkan kayak tadi ini, perspektif ekonomi Islamnya gitu ya. Kalian kan di ekonomi Islam. Di ekonomi lah, di FEB. Ya. Nanti tinggal menyesuaikan template saja. Download jurnal template here. Template-nya masing-masing. Coba kita lihat satu ya. Ini saja lah. Abstrak, nanti abstrak saya yang buat. Bantu buat, ini kita download.
Nah, berarti template-nya seperti ini nih nanti. Jadi abstrak pertama, setelah itu latar belakang, ada belakang. Setelah itu metode, hasil dan diskusi. Ini poin-poinnya, isinya. Isinya ini. Kesimpulan, ada 4 poin template-nya. Sederhana sebetulnya. Tinggal kita lihat, ini menggunakan apa? Oh, ini kalau tidak salah Mendeley. Format Mendeley. Kita lihat saja. Template jurnal. Ini template-nya. Ya, Mendeley ini, application reference, Mendeley, EndNote atau Zotero. Ya. Tinggal download Mendeley. Download Mendeley misalkan. Tinggal download saja. Dan seterusnya. Coba. Mbak Rafa, gimana? Kalau dari saya sendiri, belum kayak Pak. Belum banyak ini pengetahuannya, Pak. Hah? Belum banyak pengetahuannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bersedia. Enggak, kelompok kamu. Kita kan mau coba submit di apa? Karena Profesor Al-Makin itu bilang jangan takut ditolak kalau submit itu. Yang penting kita adalah nulis. Yang penting kita belajar nulis. Sesuaikan saja dengan template. Kolaborasi. Ini jurnal terbaru saya. Bersama dosen UIN Syarif Hidayatullah dan dosen Pasca Sarjana Institut PTIQ. Oke. Kita lihat. Ya. Jadi nanti tuh bisa jadi ada 3 penulis, nggak apa-apa. Ya. Yang mau berkolaborasi, silahkan. Ya. Mas Agus ya, nanti dibahas ya Mas Agus. Baik Pak, nanti saya bahas di grup. Iya. Bahkan saya itu memiliki angan-angan untuk tugas UAS, kalian itu
mencoba membuat artikel yang nanti untuk disubmit. Ditujukan submitnya ke jurnal apa, ya. Nanti kan judul kalian kan ini ya. Ini judul kalian. Ya, ini. Nah, ini. Ini masing-masing punya kamarnya tersendiri ya. Bahasa saya kamar. Bisa masing-masing punya link jurnal tersendiri di prodi-prodi kampus UIN gitu ya. Dan kampus keagamaan. Islam sebagai rahmat, ini ada Journal of Islamic Studies, Al-Quran ada di jurnal ilmu Al-Quran. Sejarah peradaban Islam ya ada tadi itu. Ini tiga tema ini, sejarah peradaban Islam itu 3 tema. Ke pemakalah ke berapa? 1, 2, 3. Pemakalah ketiga, keempat, kelima. Makalah atau kelompok 3, 4, 5 itu dia membahas sejarah peradaban Islam. Nah ini kalau misalkan tidak ada upaya untuk didokumentasikan, saya buatkan artikel sejarah. Terus hadis ada, ini jurnal tentang ilmu hadis. Agama dan sains ada. Isyarat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran ada jurnalnya. Islam dan kebudayaan juga ada. Islam dan kebangsaan banyak. Islam dan media ada link jurnalnya. Islam dan perempuan, ini gender, kajian konsep gender, banyak sekali konsep gender, bahkan di UI juga banyak yang menampung tentang jurnal gender. Terakhir Islam dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bahasa lainnya ekologi, ya, ekologi. Nah ini ekologi ini punya tempat sendiri. Nah oleh karenanya saya mendorong kolaborasi dengan mahasiswa, ya. Bahkan nanti akan saya jadikan tugas akhir sebelum UTS di pertemuan ke-13 harus sudah ada progresnya. Begitu teman-teman, ada masukan? Gus, ada tanggapan? Mungkin saya mau tanya itu Pak, tugasnya itu mulai dari kapan? Sebelum UTS atau sesudah UTS gitu Pak? Sebelum UAS saja. Oke. Sebelum UAS. Jadi nanti ini kelompokan atau gimana Pak? Kelompokan saja. Kelompokan sesuai yang ini ya. Tema-temanya sesuai yang ini. Tetapi nanti tema ini kan tema besar ya. Ini tema besar. Contoh sejarah peradaban Islam. Kita mau cari inspirasi nih. Sejarah peradaban Islam. Nih, sejarah peradaban Islam. Kita lihat. Di dalam jurnal Tamadun ini kira-kira orang-orang membahasnya apa saja gitu kan. Oh, sejarah Islam itu ternyata banyak ya. Dinasti Mamluk, per dinasti saja bisa dipotret. Banyak ya, bisa dipotret. Hal yang berbau dengan sejarah Islam. Yang membahas tentang Islam dan perempuan. Nah, ini kajiannya, Gender Equity Based Educational Concept Towards Quranic Perspective Based Children Education. Ini saya relasi gender, ya, kesetaraan gender atau relasi gender kesetaraannya berbasiskan pendidikan anak kecil gitu ya, anak-anak usia dini sampai MI lah, sampai SD. Nah, ini kajiannya.
Jadi gender bisa ditarik kemana-mana gitu loh. Kajian perempuan tapi bisa ditarik kemana-mana. Caranya kita dengan banyak baca. Nanti abstrak bisa saya bantu untuk abstrak. Untuk abstrak nanti bisa saya bantu. Nah, ini menggunakan pola ini menggunakan Mendeley. Sama yang ini juga Mendeley. Mendeley itu kayak apa, Pak? Ya ini Mendeley. Nanti kalian belajar mandiri aja. Kalau mahasiswa kan banyaknya belajar mandiri. Jadi dosen itu cukup memberikan kata kunci, membukakan pintu, nanti silahkan mahasiswa masuk di dalam ruang-ruang yang pintunya telah terbuka itu. Kreativitas. Ada yang ditanyakan? Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Jadi itu ya. Kemudian pengumuman terakhir, saya pertama sudah saya kirim brosur terkait beasiswa ya. Bagi yang ingin apply beasiswa silahkan. Kemudian yang kedua, untuk tugas pengayaan lapangan luar kelas atau pengayaan lapangan di bulan ini atau di minggu ini adalah hari Sabtu malam Ahad atau malam Minggu kita akan laksanakan kajian tematik Al-Quran, semacam webinar kajian tematik Al-Quran. Nanti link registrasi dan link sertifikat digitalnya akan dikirim besok atau lusa. Ya, tugasnya sama, presensi nanti silakan di input submit ke dalam emas dan disubmit di dalam Google Classroom yang akan saya siapkan linknya di hari Sabtu. Oke, mohon partisipasinya nanti untuk tugas pengayaan luar lapangan. Karena ini jelas kok di dalam sini, di dalam rancangan kita ada tugas pengayaan luar kelas gitu ya. Demikian barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Tetap semangat karena saya ini belum menyampaikan ini ya tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang terkenal di barat sampai hari ini. Itu luar biasa. Dua kelas tadi pagi sama siang saja, wah dia sampai sampai merasa insecure. Ternyata saya belum ada apa-apanya dibanding Averroes, Ibnu Sina dan seterusnya. Gitu ya. Iyalah kita harus mengaca yang lebih tinggi. Ya, kalau kita mengaca yang ke bawah saja kita merasa ya sudah merasa cukup. Tapi kalau kita merasa wow gitu ya, di dinasti Abbasiyah itu ada loh yang namanya Ibnu Rus ya. Ibnu Rus yang terkenal sampai hari ini jasa-jasa dan karyanya. Ada loh Ibnu Sina, ada loh Jabir bin Hayyan, ada loh Al-Khwarizmi dan seterusnya. Harusnya kita bahas tetapi waktunya sangat mepet. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas, kita mengenal, kita memotret, mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh dan mengenal lebih dalam para pendahulu kita, para ulama-ulama kita yang mewakafkan dirinya untuk ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih Pak.